Baik, untuk memulai presentasi pada hari ini, dipersilakan untuk kelompok 12 menyampaikan presentasi pada presentasi pertama ini. Cek, tes, apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi seismologi. Nah, perkenalkan saya Tiara Nusa Putri dan ada rekan saya Angga Irfandi Yudhistira dan teman saya satu lagi ada Nadia Adingsi. Nah, yang pertama langsung saja ke materi yaitu intensitas gempa dan skalanya. Nah, ini ada outline-nya. Yang pertama ada intensitas dan sejarah skala intensitas. Lanjut. Kedua ada skala intensitas modern. Yang ketiga lanjut ada pengumpulan data makroseismik. Oke, yang pertama akan saya bahas tentang skala intensitas dan sejarahnya. Bisa dibaca di situ, intensitas dapat didefinisikan sebagai klasifikasi kekuatan guncangan di setiap tempat selama gempa bumi dalam kaitannya dengan efek yang dapat diamati. Nah, di situ intensitas gempa sendiri dapat didefinisikan sebagai besaran dari kerusakan yang diakibatkan oleh gempa di lokasi tertentu dengan menyebabkan berbagai efek. Nah, intensitas ditentukan berdasar kekuatan gempa, jarak antara gempa dan epicenter, dan geologi lokal. Nah, kemudian ada kata makroseismik digunakan untuk menunjukkan efek gempa bumi yang dapat ditentukan tanpa menggunakan instrumen. Nah, ini termasuk data intensitas, tetapi tidak terbatas padanya. Daftar tempat dengan nilai intensitas terkait adalah data makroseismik. Begitu juga dengan informasi bahwa gempa dirasakan di suatu tempat atau menimbulkan kerusakan di suatu tempat. Nah, frasa titik data intensitas atau IDP mengacu pada data yang menentukan garis, lintang, bujur, dan intensitas, dan biasanya nama lokasi. Seseorang juga menemukan titik data makroseismik di mana intensitas numerik dapat diganti dengan beberapa kode untuk menunjukkan terasa, rusak, atau rusak berat suatu gempa. Studi tentang efek gempa dirasakan disebut makroseismologi. Garis kontur yang menutupi tempat-tempat di mana intensitas sebagian besar sama dengan atau lebih tinggi dari nilai tertentu disebut isoseismal. Nah, lanjut, penggunaan skala intensitas secara historis penting karena tidak diperlukan instrumentasi dan pengukuran gempa yang berguna dapat dilakukan oleh pengamat yang tidak memiliki perlengkapan. Penggunaan intensitas yang paling awal dikenali adalah oleh Ejen pada tahun 1928. Meskipun perhitungan sederhana kerusakan telah dibuat pada abad sebelumnya oleh Schiantarelli pada tahun 1783 dan beberapa contoh Italia sebelumnya dikatakan ada, namun pada kuartal terakhir abad ke-19 menggunakan intensitas menjadi meluas. Skala pertama yang digunakan secara internasional adalah skala Rossi-Forel 10 derajat tahun 1883. Nah, ada hal yang perlu ditekankan, yaitu bahwa intensitas dalam pemahaman modern tentang kata tersebut adalah ukuran kekuatan guncangan gempa bumi. Bukan hanya daftar hal-hal yang mungkin menyertai gempa bumi. Jadi misalnya, pengamatan tsunami tidak ada hubungannya dengan intensitas. Bisa jadi dengan
Bisa jadi di tempat-tempat intensitasnya tinggi ada juga tsunami yang kuat. Tetapi kita juga dapat mengamati efek tsunami yang kuat pada jarak yang sangat jauh, di mana gempa tidak terasa oleh gempa yang tidak menggusur dasar laut, tidak tidak akan menghasilkan efek. Oke, sekian dari saya akan dilanjutkan kepada teman saya, Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk skala intensitas modern. Yang pertama ada skala makroseismik Eropa atau EMS 98, kemudian ada skala Mercalli yang dimodifikasi, MM atau MMI, dan juga ada skala meteorologi Jepang atau JMA. Untuk yang pertama ada skala makroseismik Eropa. Skala EMS atau European Macroseismic Scale merupakan dasar untuk evaluasi intensitas seismik di negara Eropa dan dikeluarkan pada tahun 1998 sebagai pembaruan dari versi uji tahun 1992. Skala ini disebut sebagai EMS 98. EMS menggunakan serangkaian 6 kelas kerentanan yang mewakili kekuatan secara langsung dan melibatkan jenis konstruksi, tetapi juga faktor lain seperti pengerjaan dan kondisi. Kelas kerentanan ini memungkinkan pendekatan yang fleksibel dan kuat untuk menilai intensitas kerusakan. Sistem ini juga dapat disesuaikan dengan jenis bangunan baru atau berbeda dan mencakup pertimbangan struktur yang direkayasa dengan desain tahan gempa. Untuk skalanya ini sendiri pada skala pertama yaitu tidak skala pertama itu tidak merasa getaran. Terus yang untuk skala kedua yaitu sedang, yaitu hampir tidak terasa, cuman hanya dirasakan oleh sedikit orang yang beristirahat di rumah. Kemudian untuk skala ketiga yaitu merasa di dalam ruangan atau maksudnya di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang sedang beristirahat merasakan goyangan atau getaran ringan. Terus yang keempat, banyak diamati atau banyak terasa di dalam ruangan oleh banyak orang di luar ruangan dan sangat di luar ruangan oleh sedikit orang. Beberapa orang terbangun, kemudian jendela dan piring berderak. Untuk yang kelima, itu termasuk skala kuat, yaitu terasa di dalam ruangan oleh sebagian besar orang, di luar ruangan oleh sedikit orang, dan juga banyak orang yang sedang tidur itu terbangun. Beberapa merasa ketakutan dan seluruh bangunan bergetar. Terus yang keenam adalah rasa sangat kuat, yaitu merusak berbagai benda. Kemudian kebanyakan orang ketakutan dan lari keluar. Banyak begitu dan benda-benda jatuh dari rak dalam jumlah yang besar dan kemudian sebagian besar terdapat retakan kecil di dinding, kemudian bagian cerobong asap jatuh dan bisa mengakibatkan banyak retakan besar di dinding dan kerusakan pada dinding pengisi. Selanjutnya ada skala Mercalli MM yang dimodifikasi. Seperti yang telah disebutkan, situasi terkait skala MMI masih membingungkan. Sebagian besar versi yang beredar adalah versi singkat dari versi 1931 atau beberapa susunan dari versi 1956. Sementara di berbagai makalah sering mengutip Stouffer dan Kaufman 1953 sebagai versi yang disukai saat ini. Perubahan penting yang diperkenalkan oleh Stouffer dan Kaufman adalah bahwa efek pada orang selain kehilangan keseimbangan sepenuhnya dihapus dari skala di atas intensitas 4. Sejumlah diagnostik lain dihapus dan beberapa diturunkan. Hasil umumnya adalah bahwa intensitas yang dinilai dengan versi ini cenderung lebih rendah dari sebelumnya, terutama dalam kisaran 4 hingga 7. Kemudian berikut tabel dari skala Mercalli. Yang pertama, pada skala ini hitungan dalam skala Richter, pada skala 1 sampai 2, yaitu pada golongan pertama yaitu instrumental, hanya terbaca pada alat seismograf hampir tidak terasa. Kemudian pada skala 2 sampai 3 yaitu golongan 2 dirasakan sedikit orang terutama pada orang bagian atas bangunan bertingkat. Untuk skala 3 sampai 4 yaitu golongan 3 dirasakan orang yang berada pada bangunan bertingkat getaran seperti truk yang melintas.
Untuk skala 4, yaitu golongan 4, dirasakan banyak orang, perabot rumah tangga tergoncang, benda yang tergantung berayun, seperti ada truk yang menabrak bangunan. Kemudian pada skala 4-5, yaitu golongan 5, dirasakan setiap orang, perabot rumah tangga rusak, benda yang tidak stabil tergoncang atau bergeser atau terbalik dan jatuh. Untuk skala 5-6, yaitu golongan 6, dirasakan setiap orang sulit berdiri stabil, plafon retak atau jatuh, retak pada tembok, plester tembok terkelupas, dan skala 6, yaitu golongan ke-7, kerusakan ringan pada bangunan berkonstruksi kokoh, pada bangunan berkualitas buruk mengalami kerusakan sedang. Kemudian pada skala 6-7, yaitu golongan 8, yaitu kerusakan ringan pada bangunan berkonstruksi kokoh, pada bangunan berkualitas buruk atau jelek mengalami kerusakan sedang atau besar atau bahkan bisa rubuh. Kemudian pada skala 7, yaitu golongan 9, kerusakan sedang berat pada bangunan berkonstruksi kokoh, kemudian pergeseran fondasi, dan terdapat rekahan di permukaan tanah. Untuk skala 7-8, yaitu golongan 10, kebanyakan bangunan batu, kolom dan fondasi hancur, retakan lebar di permukaan tanah, terjadi longsor pada lereng dan menyebabkan kerusakan parah. Untuk skala 8, yaitu golongan ke-11, itu kerusakan total, hanya sedikit bangunan utuh dan bertahan, retakan lebar di permukaan tanah, dan gelombang terlihat di permukaan tanah. Untuk skala lebih dari 8, yaitu golongan 12, terjadi kerusakan total dan gelombang terlihat pada permukaan, benda-benda terlempar ke udara. Yang selanjutnya ada skala meteorologi Jepang atau yang biasa disebut GMA. Skala Badan Meteorologi Jepang ini digunakan di Jepang untuk mengkategorikan gempa yang bergetar berdasarkan tingkat keparahannya. Untuk skala intensitas meteorologi Jepang ini memiliki bentuk pengukuran yang sama dengan skala Mercalli, yaitu dihitung dari seberapa besar goncangan permukaan tanah yang terjadi di lokasi yang terdampak gempa. Nilai yang terdapat dari akselerasi puncak tanah dan lamanya goncangan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak dan kedalaman hipocenter, kondisi tanah setempat, sifat geologis tanah, dan tingkat keseringan gempa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gambar. Jadi untuk selanjutnya itu terkait pengumpulan data makroseismik. Jadi di sini dalam pengumpulan data makroseismik dari gempa tentunya, dan ini dapat berdasarkan dari dua sumber, yaitu sumber kuesioner atau ya kayak angket, dan juga investigasi lapangan. Dan ini digunakan untuk kisaran 2-6 itu, yaitu kuesioner tadi atau angket. Dan untuk yang sebesar 7, intensitas 7 itu dilakukan dengan penyelidikan lapangan ke atas. Jadi perlu tindak lanjut lebih. Dan selanjutnya terkait itu ya, untuk dokumen sumber ketiganya sendiri itu berupa materi dokumenter, dan itu sebagai data pendukung. Dan di sini dalam pengumpulan data makroseismik sendiri dibagi menjadi 3 tadi. Jadi kuesioner perkembangannya sendiri dibagi jadi 2 lagi. Jadi setelah tadi udah dibagi jadi 3 yang terdiri dari tadi 2 kuesioner dan 1 investigasi lapangan. Dimana angket atau kuesioner tadi perkembangannya dibagi jadi 2 tadi. Jadi sebelum adanya internet dan setelah adanya internet, serta tadi terkait investigasi lapangan yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, jadi untuk kuesioner pra-internet ini berkaitan tentang kita sebagai langsung survei langsung ke masyarakat atau warga. Jadi kita langsung tanya, dan itu ada ketentuan format-formatnya, yang hal-hal apa saja yang akan ditanyakan. Dan kuesioner ini dirancang untuk dijawab oleh seseorang yang memiliki pengetahuan terhadap pengalaman seluruh komunitas. Nah, terkait ini ya, ketika apakah dia merasakan gempa dan sebagainya, getaran, seperti itulah untuk pada perkembangan pra-internet. Dan ketika sudah adanya pasca internet,
perkembangan sendiri, pengumpulan datanya itu lebih cepat, lebih luas, dan lebih maju karena memang data dapat disampaikan secara real time dan di sini dapat terjadi pertukaran informasi terutama secara meluas. Next, itu untuk terkait perkembangan kuesioner baik dia dari pra hingga ke pasca internet. Dan selanjutnya yaitu terkait investigasi lapangan di mana ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama terkait persiapan. Nah, investigasi lapangan sendiri perlu disiapkan dari persiapan atau sebelum terjadinya gempa. Jadi ada pemantauan tersendiri dari adanya gempa tadi dan selanjutnya dilanjutkan dengan persiapan juga setelah gempa terjadi. Jadi enggak langsung benar-benar, jadi perlu ada yang dipersiapkan bahkan setelah gempa terjadi untuk investigasi lapangan. Yang ketiga terkait peralatan. Nah, peralatan sendiri perlu disiapkan di investigasi lapangan dan selanjutnya kemudian yang perlu disiapkan kita harus ya terjun ke lapangan, yang namanya investigasi lapangan ya kita ke lapangan untuk mengecek secara langsung terkait tadi makroseismik dan kegiatan selanjutnya yaitu pasca gempa tadi apa-apa saja yang perlu diperhatikan dari kejadian tadi. Selanjutnya, oh ya ini dikembalikan kepada Tiara. Oh, ada. Langsung deh. Oke, ini sedikit kata-kata untuk penutup dari kelompok kami. A person who never made a mistake, never tried anything new. Jadi demikian dari kelompok 12. Mungkin selanjutnya untuk itu ya. Kita kembalikan ke Pesia dulu untuk di sesi tanya jawab atau ya untuk dilanjutkan kepada Pesia lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.